Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Teman-teman, marilah kita mengucapkan syukur atas nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita, di antaranya nikmat waktu, kesehatan, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam yang masih ada di diri kita hingga sekarang. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk junjungan kita, panutan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan selalu berselawat, kita harapkan kita mendapatkan syafaat dari beliau pada hari akhir kelak. Bapak dan Ibu, rekan-rekan jemaah kajian yang saya muliakan, kita kembali di Ahad malam ini ketemu dengan Ustadz Daniel Barakah dalam acara kajian Sirah Nabawi, di mana kita akan membahas secara runtut terkait dengan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan syiar agama ini, yang sebelumnya kita sudah mendengar terkait dengan kejadian, kegiatan, sejarah yang terjadi di hari tahun keempat Hijriah, yang insya Allah pada malam ini Ustadz Daniel akan memberikan materi mengenai perang Bani Mustalik, perang Bani Mustalik. Terima kasih, alhamdulillah Ustadz Daniel sudah ada di layar kita bersama secara online. Kita harapkan banyak informasi ilmu terkait dengan apa yang terjadi terkait perang Mustalik, dan yang paling penting adalah meneladani apa yang terjadi dengan Rasulullah, dan mudah-mudahan dapat kita implementasikan di kehidupan kita sekarang ini. Oleh karena itu, tafadhol Ustadz Daniel memberikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Hadirin ikhwat iman rahimakumullah, teman-teman yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah dengan izin Allah bisa kembali bermuajahah. Tidak ada harapan yang paling besar yang bisa kita miliki selain Allah Azza wa Jalla anugerahkan keridhaannya bagi kita semua. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, di tahun yang kelima ini ada beberapa peristiwa, mungkin tidak bisa selesai di pertemuan hari ini, insya Allah nanti kita runut kembali. Ada beberapa peristiwa memang, diantaranya perang Bani Mustalik, kemudian perang Bani Quraidah, sebelumnya perang Khandaq, itu juga nanti di tahun kelima ya Bani Quraidah termasuk. Nanti ada beberapa perdebatan barangkali di kalangan para ulama, sebagian memasukkannya sebagai tahun ke-6 atau tahun kelima, termasuk juga perang Bani Mustalik, ada yang berpendapat tahun ke-6, bahkan ulama yang berpendapat tahun ke-4. Jadi khilaf di dalam penentuan tahun itu perkara yang biasa dalam aktivitas ulama-ulama sejarah. Misalkan di perang Zatul Riqa saja, kemarin Anda sampaikan Zatul Riqa itu tahun ke-4. Itu bahkan dalam beberapa kitab itu disebutkan tahun ke-7. Ini kan jelas jauh, jomplangnya jauh. Kalau beda-beda setahun masih mungkin lah itu. Masih bisa logis itu. Tapi kalau sampai bedanya 3 tahun kan luar biasa. Dalam satu kitab, misalkan kitab sejarah, itu di tahun ke-4.
Tapi di kitab sejarah yang lain tahun ke-7 itu perang Zatul Riqa misalnya. Demikian dengan perang Bani Musthalib. Jadi perbedaan penentuan tahun memang menjadi khilaf yang klasik ya, ikhtilaf yang klasik dalam dunia sejarah. Dan sangat mungkin perbedaan pendapat itu ada berkaitan dengan penentuan tahun. Termasuk juga tanggal gitu. Tanggal juga banyak khilaf di kalangan para ulama. Jangankan peristiwa-peristiwa yang katakanlah tidak berkaitan langsung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan tanggal-tanggal atau peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan langsung dengan Nabi pun banyak khilafnya. Misalkan hari lahir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga sama. Jadi ada perbedaan di kalangan para ulama. Ada yang bilang tanggal 8, ada yang bilang tanggal 10, ada yang bilang tanggal 12. Jadi sekali lagi khilaf di dalam dunia sejarah, terutama masalah penentuan tahun, penentuan tanggal, itu menjadi perkara yang sangat lumrah dan biasa. Jadi tidak menjadi perdebatan yang prinsipil ya, saya rasa. Baik teman-teman yang Allah muliakan, di tahun yang kelima ini ada kabilah Bani Musthalib namanya. Kabilah Bani Musthalib ini berada di pinggiran kota Madinah. Jadi termasuk kalau bahasa kita mungkin sekarang daerah perbatasan ya, atau daerah kota penyangga kota Madinah itu diantaranya kabilah Bani Musthalib. Dan aksesnya antara kota Madinah ke kota Mekah. Aksesnya itu antara kota Madinah dengan kota Mekah. Bicara nasab, teman-teman semua, Bani Musthalib ini termasuk dari kalangan Bani Khuza'ah. Kalau kita kilas balik ke belakang, itu ada Amr bin Luhai, kabilah Bani Khuza'ah yang sempat memimpin kota Mekah. Nah ini satu kabilah dengan Amr bin Luhai. Cuman kalau Amr bin Luhai kan pokoknya yang di Bani Khuza'ah, kalau Bani Musthalib sudah cabang, itu sudah generasi kesekian dari Bani Khuza'ah. Tetapi tetap dihukumi sebagai keturunan dari Bani Khuza'ah, karena nisbatnya tetap ke Bani Khuza'ah. Jadi setelah di era Qusay bin Kilab, kalau teman-teman masih ingat itu, setelah kekuasaan Qusay bin Kilab berada di kota Mekah, maka seluruh kabilah Bani Khuza'ah keluar dari Mekah. Seluruh kabilah Bani Khuza'ah, karena mereka sudah kalah oleh Qusay bin Kilab, maka mereka keluar dari kota Mekah. Kemudian keturunan Nabi Ismail alaihissalam atau disebut dengan Quraisy yang tadinya berada di pinggiran kota Mekah kayak Bani Zuhro, Bani Taim, tadinya kan di pinggiran kota Mekah. Setelah Qusay bin Kilab berkuasa, maka semuanya ditarik ke kota Mekah sehingga menjadi penduduk kota Mekah kembali. Jadi dulu keturunan Nabi Ismail sempat terusir oleh Bani Khuza'ah, kemudian sampai ke pinggiran-pinggiran kota Mekah. Nah, di zaman Qusay bin Kilab, keturunan Nabi Ismail kembali lagi ke kota Mekah. Di antaranya Bani Zuhroh, Bani Mahzum, Bani Taim, itu semuanya kumpul di kota Mekah kembali. Makanya Qusay bin Kilab di dalam Sirah Ibnu Hisham disebut sebagai Al-Mujammi'. Al-Mujammi' itu orang yang mampu mengumpulkan. Karena beliaulah, Qusay bin Kilab lah yang mampu mengumpulkan seluruh keturunan Nabi Ismail alaihissalam yang dikenal dengan Quraisy di kota Mekah kembali setelah sekian lama terusir oleh Bani Khuza'ah. Nah, sekarang Bani Khuza'ah itu tempatnya berada di antara Mekah dan Madinah. Ya, Bani Musthalib lah kalau sekarang fokusnya itu antara Mekah dengan Madinah, tapi lebih dekat ke kota Madinah. Dia lebih kayak kota penyangga atau kayak kota perbatasan. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, di slide ini saya tuliskan juga perbedaan pendapat para ulama berkaitan dengan terjadinya perang Bani Musthalib. Yang jelas kesepakatan para ulama itu terjadi di bulan Sya'ban. Itu kesepakatannya. Tapi tahun keberapa? Nah, khilaf bainal ulama. Misalkan dalam penjelasan Ibnu Ishaq, kemudian Ibnu Jarir At-Tabari, mereka meyakini bahwa perang Bani Musthalib terjadi pada tahun yang ke-6. Lain lagi dengan Al-Mas'udi, beliau meyakini bahwa terjadinya perang Bani Musthalib pada tahun yang ke-4. Tapi di penjelasan yang lain, kayak misalkan Ibnu Sa'ad, Ibnu Qutaibah, Az-Zahabi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Katsir, kemudian Imam Ghazali, Ramadan Al-Butti, termasuk yang saya ambil referensinya, Ghazwatur Rasul, itu ditulis oleh Muhammad As-Salabi. Beliau lebih menegaskan bahwa terjadinya perang Bani Musthalib itu terjadi pada tahun yang ke-5. Nah, karena
khilaf, kemudian ada yang mayoritas lah, kemudian mengukuhkan di 1 tahun, ya saya juga ambil tahun kelima saja. Makanya perang Bani Mustalik saya masukkan di tahun yang kelima. Teman-teman semua yang Allah muliakan, alasan dari para ulama yang menegaskan bahwa perang Bani Mustalik terjadi pada tahun kelima, itu alasannya terkait dengan Sa'ad bin Mu'adz. Jadi Sa'ad bin Mu'adz ini syahid itu pasca perang Bani Quraidah. Sedangkan Sa'ad bin Mu'adz itu syahid ketika perang Bani Quraidah, pasca perang Bani Quraidah. Itu setelah memutuskan hukuman bagi orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Quraidah. Nah, setelah memutuskan itu, Sa'ad bin Mu'adz wafat. Sa'ad bin Mu'adz syahid. Dalam literatur sejarah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Sa'ad bin Mu'adz ini mengikuti perang Bani Mustalik. Jadi kalau ceritanya Sa'ad bin Mu'adz meninggal pasca perang Bani Quraidah, sedangkan Sa'ad bin Mu'adz sempat mengikuti perang Bani Mustalik, maka pemahamannya perang Bani Mustalik itu terjadi sebelum perang Bani Quraidah. Adapun perang Bani Quraidah terjadi pada tahun kelima di bulan Zulqa'dah. Maka berdasarkan data ini, berdasarkan fakta ini, bahwa Sa'ad bin Mu'adz sempat mengikuti perang Bani Mustalik, kemudian wafat setelah perang Bani Quraidah, dan Bani Quraidah terjadi pada tahun yang kelima Hijriah, maka kesimpulannya perang Bani Mustalik terjadi pada tahun kelima sebelum terjadinya perang Bani Quraidah, yang juga sama terjadi pada tahun kelima, tapi tepatnya di bulan Zulqa'dah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini jadi dalil lah, kalau bahasa fikih mungkin jadi dalil bahwa perang Bani Mustalik ini terjadi pada tahun yang kelima, bukan keenam, juga bukan keempat, karena tidak jauh antara perang Bani Mustalik dengan perang Bani Quraidah. Wallahu a'lam. Tapi sekali lagi ya, namanya khilaf bainal ulama, ya beginilah, kan nggak kaleng-kaleng ini. Ibnu Jarir At-Tabari ini pakar tafsir, pakar sejarah gitu. Jadi tetap pendapatnya diterima, tetapi bicara jumhur, yang jumhur adalah pendapat yang menyebutkan pada tahun yang kelima. Wallahu a'lam. Baik, teman-teman semua yang Allah muliakan, kenapa terjadinya perang Bani Mustalik ini? Ini kenapanya ya? Jadi pertama, perang Bani Mustalik ini diketahui oleh Nabi SAW itu turut serta di dalam mendukung perang Uhud. Jadi mereka secara sembunyi-sembunyi itu telah mendukung orang-orang Quraisy dalam perang Uhud. Dan ini baru diketahui oleh Nabi SAW. Sebelumnya perlu saya sampaikan dulu teman-teman, Bani Mustalik ini kabilah yang sudah didakwahi oleh Nabi SAW. Jadi sudah didakwahi. Beberapa orangnya sudah Muslim, beberapa itu sudah Muslim. Artinya ada orang-orang tertentu yang sudah Muslim, kemudian sudah didakwahi, dan beberapanya sudah jadi Muslim. Ini Bani Mustalik. Jadi bukan kampung musuh, bukan kampung atau masyarakat yang jadi musuh Nabi kayak orang-orang Quraisy, enggak. Mereka itu orang yang sudah didakwahi dan sebagiannya sudah masuk Islam. Tapi beberapa gelintir saja. Nah, gara-gara akhirnya kemudian mereka mendukung Quraisy dalam perang Uhud, tentu harus ada tindakan tegas kepada mereka dari Nabi SAW. Sebagai warning ya, bahwa tindakan tersebut itu mencederai Nabi Muhammad SAW dan juga kaum muslimin. Ini yang perlu kemudian oleh kabilah Bani Mustalik difahami betul. Jadi jangan sampai kota-kota penyangga kota Madinah itu malah berafiliasi kepada pasukan musuh. Karena kalau kota penyangga berafiliasi kepada pasukan musuh atau kepada daerah musuh, tentu itu akan mencederai stabilitas nasional kota Madinah. Dan itu berbahaya bagi Nabi, juga berbahaya bagi kaum muslimin secara umum. Maka perlu sekali dipastikan kota-kota penyangga ini atau kabilah-kabilah penyangga ya kalau zaman dahulu, itu betul-betul afiliasinya kepada Nabi SAW. Steril dari pengkhianatan demi pengkhianatan. Maka satu catatan penting ini bahwa Bani Mustalik itu menjadi kota penyangga kota Madinah dan berafiliasilah katakan mendukung kepada orang-orang Quraisy. Tentu ini sekali lagi mencederai stabilitas nasional kota Madinah. Maka perlu ada tindakan serius dari Nabi. Perlu ada tindakan serius dari Nabi kepada Bani Mustalik. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, ditambah lagi Bani Mustalik ini secara kemampuan sebagai sebuah kabilah
mereka menguasai akses Madinah Mekah. Jadi bahasa praktisnya, orang-orang yang mau ke Mekah, mau tidak mau harus melewati Bani Mustalik kalau berangkat dari kota Madinah. Jadi kalau orang Madinah mau ke Mekah, pasti lewatin Bani Mustalik. Nah, kalau Bani Mustaliknya berafiliasi kepada musuh, tentu ini kan merugikan sekali bagi kaum muslimin nantinya. Karena kaum muslimin sebelum berperang dengan orang-orang Mekah, misalkan, harus berperang dulu dengan orang-orang Bani Mustalik. Karena Bani Mustalik berafiliasi kepada orang-orang Mekah. Tentu ini sekali lagi sangat merugikan kaum muslimin kalau Bani Mustalik tidak dikondisikan terlebih dahulu. Dan ini tentu akan menghalangi banyak pergerakan kaum muslimin berbicara tentang pembebasan kota Mekah ke depannya. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, dua data ini menjadi penegas bahwa posisi Bani Mustalik sangat strategis bagi kota Madinah. Artinya Bani Mustalik tidak mungkin dibiarkan, artinya Bani Mustalik tidak mungkin tidak diberikan sanksi atas tindakannya berafiliasi kepada musuh. Maka Nabi SAW sudah bikin warning ini, satu poin. Poin yang kedua, teman-teman semua, ternyata Bani Mustalik sudah mengumpulkan kekuatan. Jadi ini sisi yang lainnya. Nabi sudah sangat punya perhatian dengan Bani Mustalik, dengan berafiliasi kepada orang-orang musyrik Quraisy. Yang kedua, secara tempat sangat strategis, dan ini sangat mengganggu stabilitas nasional kota Madinah kalau Bani Mustalik berafiliasi kepada musuh. Yang ketiga, ternyata Bani Mustalik sudah punya kekuatan dan dikumpulkan kekuatan tersebut untuk melakukan penyerangan ke kota Madinah, untuk melakukan penyerangan kepada kaum muslimin. Ini kabilah ini dipimpin oleh Haris bin Abi Dhilal, nanti punya anak namanya Juwairiyah binti Haris. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, Haris bin Abi Dhilal itu telah mengumpulkan orang-orang Bani Mustalik, menggalang kekuatan orang-orang Bani Mustalik untuk melakukan penyerangan terhadap kota Madinah. Jadi ini data yang kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapatkan. Dan masya Allah nih teman-teman ya, Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin bergerak hanya sekedar informasi yang kabar burung atau kabar angin. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana biasanya dalam sebuah proses peperangan, Nabi selalu memastikan data yang didapatkan terkait dengan kekuatan musuh. Ini mesti sekali, karena sekali lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang sangat menjaga aspek-aspek manusiawi dalam aktivitas peperangan. Jadi betul-betul harus detail, betul-betul harus pasti informasinya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan seorang sahabat namanya Buraidah bin Hasib Al-Aslami. Buraidah bin Hasib Al-Aslami ini bertugas untuk memastikan benar nggak orang-orang Bani Mustalik ingin melakukan penyerangan terhadap kaum muslimin. Jika memang benar mereka akan melakukan penyerangan kepada kaum muslimin, sudah memobilisasi massa, sudah mengumpulkan kekuatan, dan itu difiksasi oleh Buraidah bin Hasib Al-Aslami, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal menentukan sikap. Semua data sudah selesai. Jadi Bani Mustalik berafiliasi kepada musuh, fix datanya. Bani Mustalik kemudian punya akses penting di dalam perjalanan Madinah Mekah Madinah, itu pun fix. Dan yang ketiga, ternyata orang-orang Bani Mustalik telah menggalang kekuatan, memobilisasi massa untuk menyerang kota Madinah. Difiksasi oleh Buraidah bin Hasib Al-Aslami. Maka data-data tadi menjadi alasan kuat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan peringatan kepada Bani Mustalik bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak benar. Apa yang mereka lakukan berisiko terhadap stabilitas kota atau stabilitas Bani Mustalik itu sendiri. Itu beresiko terhadap keamanan Bani Mustalik itu sendiri. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukan kaum muslimin untuk memberikan peringatan kepada Bani Mustalik atas kesalahan yang mereka lakukan. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukan, kemudian berangkat menuju Bani Mustalik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berangkat di hari Senin di bulan Sya'ban. Nah, ini
Hari Senin yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, yang mana ya? Para ulama rata-rata menyebutkan di hari Senin yang kedua, pekan yang kedua. Nah, ini satu ulama menyampaikan hari Senin pekan kedua Nabi berangkat ke ke Bani Mustalik bersama 700 tentara dan 30 penunggang kuda. Jadi 30 kavaleri. Pasukan Nabi kalau urusan berkuda memang jarang banyak, bawanya dikit-dikit karena memang harga kuda mahal. Jadi ini sangat berat bagi sebagian kalangan muslim jika harus beli kuda, beli perlengkapan senjata untuk melakukan peperangan. Misalkan. Makanya ya rata-rata bawanya dikit saja. 700 tentara dan 30 penunggang kuda. Nah teman-teman semua yang Allah muliakan, Nabi berangkat, ternyata Bani Mustalik pun sudah berangkat dari kampung mereka. Jadi betul sekali lagi data melakukan memobilisasi massa dan menggalang kekuatan dari kalangan Bani Muslim itu sudah fix. Makanya mereka akhirnya bertemu di sebuah mata air yang dikenal dengan Al-Muraisi. Maka bagi sebagian ulama ahli sejarah, perang Bani Mustalik lebih dikenal dengan perang Al-Muraisi. Kenapa? Karena di tempat Al-Muraisi itulah terjadinya peperangan antara Nabi dan kaum muslimin dengan orang-orang dari kalangan Bani Mustalik. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, ini ringkas memang penjelasan para ulama terkait dengan suasana peperangan ini. Saya coba cari literatur, memang tidak terlalu banyak penjelasan detail berkaitan dengan suasana peperangan. Jadi nggak seperti perang Uhud, tidak seperti perang Badar yang cukup detail para ulama memberikan penjelasan terkait dengan perang tersebut. Nah, perang Bani Mustalik ini relatif lebih singkat. Karena memang ada poin hikmah di balik perang Bani Mustalik yang ingin disampaikan oleh para ulama. Sehingga detail penjelasan proses peperangannya tidak terlalu dirinci. Jadi lebih ke apa nanti hikmah yang ada di balik perang Bani Mustalik. Nah teman-teman semua yang Allah muliakan, perang Bani Mustalik singkat cerita terjadi, kemudian sampai ya selesailah peperangan tersebut. Para pasukannya dari kalangan Bani Mustalik, para tentaranya dari kalangan Bani Mustalik itu dibunuh. Kemudian anak, perempuan, atau keturunan Bani Mustalik yang tidak masuk kategori pasukan atau tentara, itu ditawan dan dijadikan sebagai hamba sahaya. Jadi kalau tentaranya selesai sudah itu. Nasib mereka dibunuh dalam peperangan ini. Tapi bagi anak-anak, bagi perempuan, mereka tidak dibunuh, tetapi mereka dijadikan sebagai hamba sahaya. Nanti dibagi-bagi. Statusnya nanti dibagi-bagi kepada para sahabat, dimasukkan sebagai kategori ghanimah. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, termasuk yang dibagikan sebagai ghanimah, sebagai harta rampasan begitu, itu putrinya Haris bin Abi Dhirar, namanya Juwairiyah binti Haris. Juwairiyah binti Haris ini anak tokoh, anak bangsawan, tokoh terpandang di kalangan Bani Mustalik, dalam kurung di kalangan Bani Khuza'ah. Jadi ini tidak main-main status Bani Khuza'ah ini, karena bagaimanapun juga secara data sejarah, Bani Khuza'ah pernah menguasai kota Mekah. Terlebih lagi ke masa keemasannya di era Amr bin Luhai, di mana saat itulah berhala masuk ke kota Mekah. Tapi ya bagi orang-orang Mekah tentu posisi Bani Khuza'ah tidak bisa dianggap remeh, tidak bisa dianggap rendahan, tidak dianggap sebagai kasta second class gitu. Ini memang bangsawan dan punya strata sosial yang sangat terpandang di antara kalangan orang-orang Arab. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, Juwairiyah binti Haris ini kemudian oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diserahkan kepada Sabit bin Qais. Diserahkan kepada Sabit bin Qais sebagai pemilik ghanimahnya lah begitu. Namun teman-teman semua, Juwairiyah binti Haris tidak rela kalau berada di bawah atau di tangan Sabit bin Qais. Juwairiyahnya tidak mau. Padahal Sabit bin Qais masih punya kedekatan nasab dengan Juwairiyah. Itu masih kategori sepupuan. Sabit bin Qais dengan Juwairiyah binti Haris itu sepupuan. Karena tadi Anda sampaikan di awal bahwa ada beberapa orang Bani Mustalik yang sudah Muslim. Jadi mereka yang Muslim kan tentunya tidak dibunuh ya, walaupun dari kalangan Bani Mustalik. Nah, Sabit bin Qais ini sepupunya Juwairiyah binti Haris. Nabi sah-sah saja kan memberikan Juwairiyah kepada sepupunya, atau itu secara adab tidak mengurangi
kebangsawanan seorang Juwairiyah. Karena Sabit bin Qais masih satu kabilah dengan Juwairiyah binti Haris. Sehingga tidak mengurangi nilai marwah, kedudukan, strata seorang Juwairiyah binti Haris. Artinya ya pas saja lah kalau dimiliki oleh Sabit bin Qais. Tapi sekali lagi Juwairiyah tidak setuju. Beliau tidak rela kalau diserahkan kepada Sabit bin Qais. Akhirnya Juwairiyah bandinglah ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, naik banding. Ini minta tolong dicarikan solusi yang lain lah begitu. Sampai dalam satu riwayat, Juwairiyah binti Haris meminta supaya Nabi tidak memberikan kepada Sabit bin Qais, atau minta Juwairiyah binti Haris dimerdekakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya tidak dimiliki oleh Sabit bin Qais. Itu diantara beberapa penjelasan para ulama permintaan Juwairiyah binti Haris ketika ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya pengen lepas dari Sabit bin Qais, inginnya merdeka begitu. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan opsi, kata Nabi, mau nggak yang lebih baik daripada dibebaskan dari Sabit bin Qais atau dimerdekakan? Mau nggak yang ingin lebih baik daripada itu? Kata Juwairiyah binti Haris, apa itu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya akan menebusmu, akan memerdekakanmu, kemudian akan menikahimu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Juwairiyah binti Haris. Maka jawaban Juwairiyah binti Haris, baiklah, wahai Rasulullah, saya setuju. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lantas menikah gara-gara Juwairiyah cantik, misalkan, gara-gara Juwairiyah menggoda, misalkan. Karena toh dari awal pun Nabi SAW sudah menyerahkan Juwairiyah kepada Sabit bin Qais. Jadi Nabi tidak ada kepentingan dengan Juwairiyah. Tetapi ketika Juwairiyah mengajukan banding, maka Nabi harus memberikan putusan, yang putusan itu bisa memberikan kemaslahatan bagi semuanya. Maka dibalik Nabi menikahi Juwairiyah binti Haris, disitulah letak kemaslahatan bagi umat saat itu, terutama bagi masyarakat Bani Musthalib. Ada kemaslahatan Bani Musthalib yang sangat konkret atas permintaan Nabi menikahi Juwairiyah binti Haris. Teman-teman semua yang Allah muliakan, saat itu ketika perang Bani Musthalib, Nabi bersama Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi berangkat perangnya bersama Aisyah radhiyallahu anha. Itu ketika ada Juwairiyah binti Haris datang ke rumah Nabi atau ke kemah Nabi, ke kemah perang Nabi, itu Aisyah sudah punya feeling, wah ini jangan-jangan ujung-ujungnya nikah nih. Itu feelingnya seorang Aisyah radhiyallahu anha. Jadi biasa ya, ini mungkin feeling ibu-ibu, feelingnya perempuan. Jadi peka betul, wah ini udah datang Juwairiyah, wah ini pasti ujung-ujungnya bakal minta nikah. Walaupun mungkin kalimat mintanya di Juwairiyah tidak terlontar, tetapi Nabi memberikan sebuah solusi, kayaknya memang solusinya harus nikah. Nikah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu usia Juwairiyah dalam satu riwayat 19 tahun atau 20 tahun. Ya, antara kisaran itulah, antara 19 atau 20 tahun. Itu usia Juwairiyah dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, setelah Nabi menikahi Juwairiyah, kemudian mendapatkan mas kawin dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk pembebasan dari perbudakan, dibebaskan dari statusnya budak, itu mas kawinnya, kemudian sudah jadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat yang punya tawanan perang, yang punya ghanimah dari kalangan Bani Musthalib, semuanya berpikir keras untuk tidak mengambil mereka sebagai budak atau tidak mengambil mereka sebagai hamba sahaya. Kenapa? Karena menurut mereka, para sahabat radhiyallahu anhum, jika Juwairiyah binti Haris sudah jadi istri Nabi, maka keluarganya Juwairiyah binti Haris dalam kurung Bani Musthalib seluruhnya. Jadi kalau Juwairiyah binti Haris sudah dinikahi oleh Nabi, maka seluruh Bani Musthalib berarti punya kekerabatan yang sangat dekat dengan Nabi. Punya kekerabatan. Maka para sahabat yang tadinya punya hamba sahaya dari kalangan Bani Musthalib, punya budak dari kalangan Bani Musthalib, punya tawanan dari kabilahnya Bani Musthalib, mereka hanya berpikir bahwa ini tidak pantas. Tidak pantas bagi seorang sahabat
memperbudak keluarga istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini mereka betul-betul sangat menghormati posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa keluarganya istri Nabi oleh para sahabat dijadikan hamba sahaya, dijadikan budak? Tentu ini kan melanggar kode etik. Ini sangat melanggar kode etik seorang Arab, seorang Muslim. Makanya rata-rata mereka seluruhnya, teman-teman semua, para sahabat yang memiliki hamba sahaya atau memiliki budak dari kalangan Bani Mustalik, seluruhnya kurang lebih totalnya sekitar 100-an orang, itu dibebaskan oleh kaum muslimin, dimerdekakan oleh kaum muslimin demi menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka sangat tidak suka jika kemudian ada kerabat Nabi yang mereka perlakukan dengan sangat tidak baik. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, ini adab para sahabat. Betapa para sahabat sedemikian hormat, sedemikian sayang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai tidak mau memberikan kecuali yang terbaik bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini faktanya dari kalangan para sahabat. Bahkan ini saya tambahkan poin ini, teman-teman. Para sahabat itu jangankan memberikan penghormatan, dengan hadirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja mereka sudah sangat bahagia. Dan mereka bersyukur atas lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya perlu tegaskan kepada teman-teman semua bahwa para sahabat itu sudah terbiasa mereka mensyukuri hadirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bikin kumpul-kumpul di zaman Nabi. Jadi bikin halakoh, kumpul-kumpul di zaman Nabi dalam rangka mensyukuri hadirnya Nabi Muhammad itu sudah ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan hadis Nabi, ini riwayat Imam Muslim, kemudian riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban, Imam Abu Ya'la, Ibnu Katsir menjelaskan juga demikian. Itu banyak ulama-ulama yang menjelaskan terkait dengan kumpul-kumpul di kalangan para sahabat dengan momen, dengan konten bersyukur atas hadirnya Nabi Muhammad SAW. Itu sudah ada. Saya bacakan sebagian hadisnya. Teman-teman semuanya Allah muliakan, kata para sahabat, akhraja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar. Ini tidak masuk dalam slide, jadi saya sampaikan di ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar ala halqatin min ashabi, kepada satu halakoh dari kalangan sahabat Nabi. Jadi ada halakoh di zaman Nabi. Halakoh itu kumpulan, teman-teman. Jadi orang-orang ngumpul gitu, terus bikin lingkaran, itu namanya halakoh, karena halakan lingkaran. Jadi para sahabat kumpul-kumpul bikin lingkaran. Nabi datang kepada mereka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma ajlasakum, kenapa kalian kumpul-kumpul? Ada apa nih kalian kumpul-kumpul? Kata Nabi kepada para sahabat. Saya tegaskan ini kumpul-kumpulnya para sahabat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat menjawab. Kata para sahabat, kami ya Rasulullah berkumpul di sini karena hadanallahu lidinihi. Kami bersyukur karena Allah. Sebelum ke situ teman-teman, kata Nabi, apa yang kalian lakukan di sini? Maka mereka menjawab, nadu'allaha wa nahmadu. Kami berdoa kepada Allah dan kami memuji Allah. Jadi aktivitas kumpul-kumpulnya apa isinya? Nadu'allaha wa nahmadu. Kami berdoa kepada Allah dan kami memuji Allah Azza wa Jalla. Itu yang sahabat lakukan. Saya ulang, itu yang sahabat lakukan. Kemudian Nabi nanya, kenapa kalian berdoa kepada Allah? Kenapa kalian memuji Allah? Apa alasannya? Ada apa, peristiwa apa, gerangan yang membuat kalian berdoa dan memuji Allah Azza wa Jalla? Maka para sahabat menjawab, kata para sahabat, hadanallahu lidinihi. Karena Allah telah memberikan hidayah kepada kami atas agamanya, kepada agama. Jadi alasan pertama para sahabat berkumpul-kumpul, terus mereka berdoa dan mereka memuji Allah adalah karena mereka mendapatkan hidayah Islam.
Ini Masya Allah teman-teman. Hidayah Islam itu kan hidayah yang sangat mahal. Sangat mahal. Hidayah Islam itu hidayah yang sangat mahal. Artinya tidak semua orang kemudian bisa mendapatkan hidayah Islam. Kita patut bersyukur lahir dari keluarga Islam. Mungkin lain ceritanya kalau kita lahir dari keluarga bukan Islam. Mungkin lain ceritanya. Artinya kan patut betul disyukuri oleh kita sebagai kaum muslimin. Para sahabat bersyukur dengan cara berdoa kepada Allah, dengan cara memuji Allah, dan bikin halakoh, bikin kumpulan. Sambil mereka bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas hidayah Islam. Dan yang kedua kata mereka, kata para sahabat, alama manna alaina bika, dan atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kami bika dengan hadirnya dirimu, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada para sahabat kumpul-kumpul di zaman Nabi, bikin halakoh di zaman Nabi, sambil berdoa, sambil memuji Allah. Ketika ditanya kenapa, karena mensyukuri hidayah Islam, karena mensyukuri hadirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian teman-teman semua, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, saya bukan curiga sama kalian, nggak curiga saya. Saya nggak curiga sama kalian kok kumpul-kumpul begini tuh bukan karena curiga. Saya nanya-nanya gini bukan karena curiga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman kata Nabi, qad atani Jibril alaihi salam. Tadi Jibril mendatangi saya. Fa'akhbaroni, kemudian ngasih kabar ke saya, ngasih kabar sama saya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa annallaha yubahi bikumul malaika, bahwasanya Allah telah membangga-banggakan kalian atau sedang membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikat. Ternyata kalian sedang berdoa, sedang memuji Allah gara-gara mendapatkan hidayah Islam dan gara-gara mendapatkan atau hadirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, annallaha yubahi bikumul malaika, Allah membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikat. Jadi ini komitmen para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi betul-betul jangankan harta, nyawa mau diserahkan. Kenapa? Karena mereka sangat bersyukur atas hadirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mau mencederai Nabi, tidak mau melukai Nabi. Bahkan ada sesuatu yang mengganggu Nabi saja mereka sangat tidak suka. Maka ketika Nabi menikahi Juwariyah binti Haris, seluruh keluarga Juwariyah binti Haris yang tadinya berstatus hamba sahaya atau budak akibat peperangan, maka para sahabat membebaskan mereka seluruhnya. Gara-gara Bani Mustalik dibebaskan oleh kaum muslimin, maka Bani Mustalik menyatakan syahadat seluruhnya sebagai muslim. Teman-teman semua yang Allah muliakan, inilah hikmah kenapa Nabi menikahi Juwariyah binti Haris. Makanya Aisyah radhiyallahu anha berkomentar, kata Aisyah, Juwariyah ini wanita penuh berkah. Gara-gara dia satu kampung selamat dari perbudakan. Gara-gara dia satu kampung masuk Islam seluruhnya. Maka Juwariyah banyak memberikan keberkahan. Wanita penuh dengan keberkahan. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha mengomentari Juwariyah binti Haris. Nah teman-teman semua yang Allah muliakan, jadi ini yang kemudian saya catat bahwa para sahabat itu tidak suka sama sekali ada hal-hal yang kurang menyenangkan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka siap melakukan apa saja demi menjaga kehormatan Nabi, demi menjaga kenyamanan Nabi, demi menjaga hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini banyak ya terjadi, misalkan kayak perang Uhud, kan Nabi pengennya di kota Madinah. Para sahabat pengennya di luar kota Madinah. Ketika Nabi mengiyakan kita keluar kota Madinah, kan para sahabat menyesali itu. Karena mereka sadar bahwa ini kayaknya Nabi kepaksa deh. Nah, hal-hal itu yang kemudian menjadi karakter para sahabat. Mereka sangat menjaga betul sikap dan tindakan mereka, jangan sampai melukai perasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk bersyukur, kumpul-kumpul dan sambil bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas hadirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu komitmen para sahabat sampai segitu. Saya nggak tahu acara halakohnya dikasih nama apa. Yang jelas halakoh kumpul-kumpul di zaman Nabi itu ada. Dan mereka memuji Allah, mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla,
kemudian mereka dibanggakan oleh oleh Allah Azza wa Jalla di hadapan para malaikat. Wallahu a'lam. Maka teman-teman semua yang Allah muliakan, tidaklah Nabi menikah kecuali karena adanya tujuan mulia di dalam. Jadi tidak ada karena syahwat, ya, karena apa gimana, nggak ada. Itu sifat-sifat manusiawi sekali yang tidak ada dalam konteks Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat menunjukkan loyalitas dan pengagungan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak ridho jika keluarga dari istri Nabi mereka jadikan budak. Maka mereka bebaskan semuanya, merdekakan semuanya. Dengan menikahi Juwariyah, teman-teman semua, satu kabilah terbebas dari perbudakan akibat kalah perang. Kemudian semakin banyaknya dan masuk Islam seluruhnya. Kemudian semakin banyaknya jumlah kaum muslimin, itu semakin menambah kekuatan kaum muslimin tentu. Dan yang paling penting, akses Mekah Madinah aman. Akses Mekah Madinah aman. Kenapa? Bani Mustoliknya sudah dipegang. Wallahu a'lam bishawab. Baik teman-teman semua yang Allah muliakan, Juwariyah binti Haris ini seorang Ummul Mukminin, ya, radhiyallahu anha, dan beliau ahli zikir. Pernah dalam suatu hari, Juwariyah binti Haris dari ba'da subuh itu zikir, banyak sekali zikirnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari masjid, itu posisi beliau masih zikir. Akhirnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Juwariyah, Juwariyah, mau nggak saya ajarin kalimat sesuatu yang itu akan sebanding dengan zikir kamu dari pagi sampai sekarang. Cukup mengucapkan kalimat itu sekali, itu sudah sama nilainya seperti zikir kamu dari pagi sampai sekarang. Maka diajarkanlah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu redaksi zikir, yang zikir itu kualitasnya sama seperti zikir dari pagi sampai duha, sampai waktu duha. Itu durasinya senilai itu. Redaksinya sangat singkat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Juwariyah binti Haris, Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Zikir ini dibaca itu senilai seperti zikir dari ba'da subuh sampai waktu duha. Nah teman-teman semua yang Allah muliakan, ini pengajaran zikir dari Nabi kepada Juwariyah binti Haris yang asal namanya adalah Barroh. Barroh itu artinya kebaikan. Nabi tidak suka kalau nama Juwariyah itu Barroh, kebaikan. Kenapa Nabi tidak suka? Padahal kan namanya bagus ya, Barroh itu kan kebaikan. Tapi kenapa Nabi tidak suka Juwariyah ini namanya Barroh? Makanya diganti jadi Juwariyah. Kenapa Nabi tidak suka? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya kalau keluar dari kamarnya Juwariyah, dari kamarnya Barroh, terus ada yang nanya, dari mana Rasul gitu. Saya tidak mau kemudian menjawab, saya baru dari Barroh, baru dari kebaikan. Artinya kalau Nabi baru saja meninggalkan kebaikan, berarti Nabi ada dalam keburukan. Itu kan nanti jadi gak bagus. Framing yang dipahami oleh orang yang nanya jadinya gak bagus itu. Nabi baru keluar dari kebaikan, berarti dari keluar dari kebaikan pindah ke kejahatan dong kalau begitu. Maka Nabi tidak suka memanggil nama Juwariyah dengan Barroh. Jadi mending pakai Juwariyah saja, jangan panggil Barroh, karena kalau panggil Barroh giliran saya keluar dari kamarnya Juwariyah atau kamarnya Barroh malah jadi tidak enak bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini biasa ya ganti-ganti nama itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering mengganti nama kampung, mengganti nama jalan, mengganti nama sungai, mengganti nama orang, itu Nabi sering. Itu dalam rangka mencari kebaikan, mencari keberkahan. Allahu a'lam bishawab. Teman-teman semua yang Allah muliakan, itu tentang Juwariyah binti Haris. Nanti mungkin secara detail teman-teman bisa buka kitab namanya Haula Nisa Haular Rasul. An-Nisa Haular Rasul itu perempuan-perempuan di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ada Juwariyah binti Haris. Ada juga beberapa hadis yang beliau riwayatkan berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan akhlak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tapi tidak saya detailkan itu. Selanjutnya kaitan dengan perang Bani Mustolik ini supaya ada ketersambungan begitu ya. Jadi Bani Mustolik ini sudah bersyahadat mereka, Muslim semua lah begitu katakan.
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan kepada Bani Mustalik untuk zakat. Dan Nabi sudah ngasih tahu bahwa setiap orang yang Muslim mereka punya kewajiban zakat. Dan nanti zakatnya akan diambil oleh amilin. Nanti zakatnya akan diambil oleh amilin. Jadi Bani Mustalik tinggal tunggu saja di kampungnya. Nanti ada amilin datang dari kota Madinah untuk mengambil zakat. Itu Nabi sudah sampaikan kepada Bani Mustalik. Jadi Bani Mustalik pun sudah siap untuk memberikan zakat kepada Nabi yang nanti akan diambil oleh utusannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, singkat cerita, teman-teman, ini riwayat ini ada di dalam tafsir surat Al-Hujurat ayat 6 dan ayat 7 yang idza jaa fasikum binaba'in fatabayyanu. Itu nanti teman-teman bisa cross check lah itu di tafsir Ibnu Katsir online surat Al-Hujurat ayat 6 dan ayat 7. Di ayat ini teman-teman semua yang Allah muliakan, Nabi memerintahkan seorang sahabat namanya Walid bin Uqbah. Kata Nabi kepada Walid, Walid, tolong datangi Bani Mustalik dan ambil zakat dari mereka. Kata Nabi kepada Walid bin Uqbah. Maka Walid bin Uqbah langsung langsung siap menerima perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, teman-teman, Walid bin Uqbah ini berangkat ke Bani Mustalik. Di perjalanan Walid bin Uqbah mikir. Jadi entah karena apa, yang jelas Walid bin Uqbah jadi segan ketemu dengan Bani Mustalik. Takut ketemu dengan Bani Mustalik, takut diapain oleh Bani Mustalik. Akhirnya sepanjang jalan dia mikir, nyampe jangan, terusin jangan. Sampai akhirnya Walid bin Uqbah memutuskan untuk balik, untuk pulang lagi. Padahal belum ketemu dengan Bani Mustalik. Singkat cerita, Walid bin Uqbah balik lagi ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beberapa hari perjalanan tentunya. Nyampe ke Nabi lagi, kemudian cerita kepada Nabi, ya Rasulullah, Bani Mustalik itu tidak mau bayar zakat. Ini bohong berarti ya. Jadi Walid bin Uqbah bohong, dia bilang bahwa Bani Mustalik tidak mau bayar zakat. Padahal boro-boro tahu Bani Mustalik tidak mau bayar zakat, lawang ketemu aja kagak kan begitu ya. Karena sudah keburu pulang lagi dari perjalanan. Itu perjalanan langsung pulang. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, sampai kata Walid bin Uqbah, sampai mau bunuh saya Rasul. Ditambah-tambahin ini. Sudah tidak mau bayar zakat, saya pun akan dibunuh sama orang-orang Bani Mustalik. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berembuk dengan para sahabat. Akhirnya kata para sahabat, wah Rasul ini mah nggak ada lagi caranya, perangi aja nih, perangi. Walaupun teman-teman semua ya, bahwa Juwariyah binti Haris adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Bani Mustalik adalah kerabat Nabi dari istri Nabi yang bernama Juwariyah binti Haris. Tapi pelanggaran syariat, tidak mau bayar zakat, tidak lagi ada nasab, tidak lagi ada kekerabatan. Maka para sahabat kemudian bersepakat, kata para sahabat, termasuk putusannya dari Nabi ya nantinya, Rasul perangi saja sudah kalau begini. Bikin pelajaran sekalian sama Bani Mustalik. Dikasih jantung, dikasih hati, minta jantung. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, akhirnya Nabi mengirimkan pasukan untuk menyerang Bani Mustalik. Singkat cerita, teman-teman semua yang Allah muliakan, ketika Nabi sudah ngirim pasukan, ini dalam riwayat yang ada dalam tafsir Ibnu Katsir ya, saya sampaikan. Bani Mustalik juga berangkat dari kampung mereka sambil bawa zakat. Karena dalam pertimbangan Bani Mustalik, ini harusnya hari kesekian itu ada utusan Nabi ngambil zakat. Kok sampai sekarang belum ada juga utusan Nabi ngambil zakat? Maka salah satu di antara tokoh Bani Mustalik bilang, jangan-jangan kita bikin salah nih ke Nabi. Sehingga Nabi nggak jadi ngambil zakat dari kita. Dimana kalau kita datangin Nabi, sekaligus mengkonfirmasi adakah kesalahan kita, dan yang kedua sambil nyerahin zakat. Ini Masya Allah ya, Bani Mustalik. Komitmen Islamnya luar biasa. Kita jangan-jangan Nabi nggak suka sama kita, atau ada hal yang kita lakukan dan itu salah, dan itu tidak disukai oleh Nabi. Udah kita datangin Nabi sajalah. Kita datang ke kota Madinah sambil bawa zakat. Akhirnya Bani Mustalik sepakat. Mereka berangkat ke kota Madinah sambil bawa zakat. Nabi sudah mengirimkan pasukan dari kota Madinah. Ketemulah di jalan. Setelah ketemu di jalan, terjadi dialog. Kata Bani Mustalik, kalian mau ke mana? Kami mau ke Bani Mustalik. Lah itu kami, kata Bani Mustalik. Mau ngapain ketemu Bani Mustalik? Mau memerangi mereka. Kenapa kalian memerangi Bani Mustalik?
Kata yang diutus oleh Nabi karena mereka tidak mau bayar zakat. Sebentar, ini kayaknya ada salah paham ini. Siapa yang bilang kami tidak mau bayar zakat? Ini kami sudah bawa zakat kami untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kami tunggu selama beberapa hari ke belakang tidak kunjung datang utusan Nabi untuk mengambil zakat dari kami. Makanya kami anterin sekarang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semua yang Allah muliakan, kan ini jadinya informasinya jadi kacau nih. Akhirnya kedua pasukan yang tadi Bani Mustalik yang mau ke Madinah dan pasukan Nabi yang mau berangkat ke Bani Mustalik, dua-duanya sepakat untuk mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, minta putusan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, dua kelompok ini datang dan melapor bahwa Bani Mustalik tidak pernah didatangi oleh utusan Nabi satupun, sehingga akhirnya memutuskanlah Bani Mustalik untuk berangkat ke kota Madinah untuk menyerahkan zakatnya sendiri tanpa diambil oleh Nabi, dianterin langsung sama Bani Mustalik. Teman-teman semua yang Allah muliakan, turunlah ayat idza jaa fasiqun binaba'in fatabayyan. Jika datang orang fasik, maka cek and recheck dulu informasinya, jangan sampai salah informasi. Dan ini terjadi gara-gara utusan Nabi bernama Walid bin Uqbah diutus ke Bani Mustalik. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, jadi ayat itu sebetulnya bukan ayat medsos. Ayat itu adalah ayat berkaitan dengan zakat. Ada orang yang diutugaskan untuk nagih zakat, ngambil zakat, bohong gitu. Jadi ini asbabun nuzulnya berkaitan dengan aktivitas zakat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak langsung ke informasi ya. Tidak langsung ke berita gitu loh, bukan masalah berita. Kalau berita pakainya hadis ifki, tuduhan terhadap Aisyah radhiyallahu anha, itu hoax ya, hoax pertama yang ada di dalam keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tuduhan terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Kalau tabayun, istilah tabayun itu berkaitan dengan penyebabnya berkaitan dengan konteks Walid bin Uqbah yang mangkir dari tugasnya mengambil zakat dari Bani Mustalik. Wallahu a'lam. Baik teman-teman semua yang Allah muliakan, itu tambahan poinnya. Kita masuk di poin berikutnya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa harus bahas Abdullah bin Ubay bin Salul? Ya, sebelum beliau mati dalam sejarahnya yang nggak akan kita lewatkan, kita pasti bahas itu. Sampai Abdullah bin Ubay mati dalam catatan sejarah. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, ada sahabat namanya Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam ini mendengar ucapan Abdullah bin Ubay ketika pulang dari perang Bani Mustalik, atau dalam peperangan lah, perang Bani Mustalik. Abdullah bin Ubay komentar. Ini kan Abdullah bin Ubay ini perang Badar kagak ngikut, perang Uhud mangkir, kabur kan begitu. Nah, ketika perang Bani Mustalik dia ngikut, nggak bisa kabur. Nah, ketika dia berada dalam medan perang Bani Mustalik, Abdullah bin Ubay ngomong, dan itu didengar oleh Zaid bin Arqam. Kata Abdullah bin Ubay kepada teman-temannya yang satu geng, kata dia, janganlah kalian bersedekah kepada orang-orang muhajirin ketika mereka bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mereka bubar dan meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika sudah sampai di kota Madinah, kata Abdullah bin Ubay, tentulah orang yang kuat akan mengusir orang yang lemah dari sana. Teman-teman semua yang Allah muliakan, ini pelarangan memberikan sedekah kepada muhajirin dari orang-orang Ansar. Jadi kan ada gengnya Abdullah bin Ubay, di situ juga ada orang-orang Ansar. Kata Abdullah bin Ubay, jangan suka sedekah sama orang muhajirin dah. Apalagi kalau ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di situ. Kecuali kalau Nabi sudah pergi atau orang-orang muhajirin sudah meninggalkan Nabi, baru kita kasih sedekah buat mereka. Jadi kayak sudah memprovokasi lah begitu ya ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan yang kedua, kata Abdullah bin Ubay bin Salul, tentulah orang yang kuat akan mengeluarkan orang yang lemah dari kota Madinah. Dalam pemahaman Abdullah bin Ubay bin Salul, tentunya yang lemah di situ adalah Nabi, dan yang kuat adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu versinya Abdullah bin Ubay bin Salul. Versinya dia begitulah. Jadi dia ingin mengeluarkan Nabi dari kota Madinah. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, informasi ini didengar oleh Zaid bin Arqam, disampaikan ke pamannya. Pamannya Zaid bin Arqam.
Disampaikan oleh pamannya Zaid bin Arqam, itu disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini informasi yang cukup penting bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini berkaitan dengan kredibilitas seseorang, kan begitu. Ada tuduhan dalam tanda petik dari Zaid bin Arqam terhadap Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada tuduhan. Maka Nabi sebagai hakim memanggil kedua belah pihak. Baik Zaid bin Arqam dipanggil, baik Abdullah bin Ubay bin dipanggil, supaya both of side tadinya gitu lah. Supaya dua informan ini, informasi dari dua orang ini bisa utuh dan lengkap. Maka Nabi panggil Zaid bin Arqam, suruh cerita apa yang didengar. Sudah cerita Zaid bin Arqam, maka tergantung Abdullah bin Ubay ini. Sejauh mana dia menerima atau mengelak dari tuduhannya Zaid bin Arqam. Maka ketika Nabi bertanya kepada Abdullah bin Ubay bin Salul tentang apa yang diucapkan oleh Zaid bin Arqam, kata Abdullah bin Ubay bin Salul, demi Allah saya tidak mengatakan itu semua. Ini udah bohong. Jadi ini banyak yang bohong ya di tahun kelima ini. Abdullah bin Ubay bin Salul bohong, kata dia, demi Allah saya tidak pernah bilang dengan kata-kata yang disampaikan oleh Zaid bin Arqam. Saya nggak pernah ngomong begitu. Nah, makanya nanti kenapa bohong itu menjadi cirinya orang munafik. Karena memang orang munafik ya suka bohong. Teman-teman semua yang Allah muliakan, saya nggak ngomong apa-apa, kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi gini teman-teman, ini rumus ya, rumus. Kalau nuduh, maka dia harus menghadirkan bukti. Kalau nuduh, dia harus menghadirkan bukti, menghadirkan saksi, sampai tuduhannya itu valid. Maka kalau si penuduh tidak bisa menghadirkan bukti, tidak bisa menghadirkan saksi, maka tuduhan itu dengan sendirinya batal. Karena yang akan diminta saksi dan bukti adalah yang nuduh, bukan yang dituduh. Yang dituduh tidak akan pernah dimintai saksi, dimintai bukti. Kenapa? Karena tidak mengajukan masalah. Tapi yang nuduh itu yang akan kemudian dimintai saksi, dimintai bukti. Nah, dalam konteks Zaid bin Arqam dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, walaupun peristiwa ini benar, tapi Zaid bin Arqam sudah dalam tanda petik menuduh Abdullah bin Ubay bin Salul mengucapkan kata-kata yang tidak enak bagi Nabi. Zaid bin Arqam menuduh Abdullah. Nah, sekarang kan tergantung Zaid bin Arqam. Ada nggak buktinya? Kalau tidak ada bukti, berarti nunggu pengakuan dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau pengakuannya tidak dan Zaid bin Arqam tidak bisa memberikan bukti atau saksi yang lain lah, begitu, maka tuduhan dari Zaid bin Arqam otomatis tertolak. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih percaya Abdullah bin Ubay bin Salul saat itu. Saat itu lebih percaya. Keadaan ini membuat Zaid bin Arqam sedih. Kenapa sedih? Karena kalau Nabi percaya sama Abdullah bin Ubay bin Salul, begitu, tentu Nabi tidak percaya dengan Zaid bin Arqam. Dan kalau Nabi tidak percaya kepada Zaid bin Arqam, ini kan masalah kredibilitas dirinya di hadapan Nabi. Kalau dirinya, Zaid bin Arqam lah secara personal, itu tidak dipercaya oleh Nabi, kan beban psikologis, itu beban mental bagi Zaid bin Arqam. Ini bisa jadi masalah ke depannya kalau Nabi tidak percaya kepada Zaid bin Arqam. Karena kalau Nabi tidak percaya kepada Zaid bin Arqam, maka tidak akan ada orang yang percaya kepada Zaid bin Arqam ke depannya. Karena Nabi kan menjadi ujung tombak orang percaya atau tidak. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, sampai akhirnya Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat surat Al-Munafiqun ayat ke-1, kata Allah Azza wa Jalla, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Ayat ini memberikan penjelasan bahwa orang-orang munafik itu lakadzibun, tukang bohong. Dan kalimat Allah Azza wa Jalla ini sekaligus teman-teman memberikan koreksi kepada Nabi, memberikan penjelasan kepada Nabi bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul yang bohong. Berarti kalau Abdullah bin Ubay bin Salul yang bohong, yang benarnya adalah Zaid bin Arqam. Maka ayat ini kemudian disampaikan oleh utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Zaid bin Arqam. Sampai dalam satu momen telinganya Zaid bin Arqam dipegang oleh Nabi, telinga inilah yang selalu mendengar yang benar. Artinya memuji
pendengaran Zaid bin Arqam ketika menyampaikan ucapannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dipuji akhirnya oleh Nabi. Nah, tentu ini kalau sudah dipuji oleh Nabi kan sudah selesai nih, kredibilitas aman. Kalau dulu tidak dipercaya itu kan berat betul bagi seorang Zaid bin Arqam. Sekarang sudah clear karena Al-Quran turun untuk membersihkan nama baik Zaid bin Arqam dan menegaskan bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul telah berbohong. Teman-teman semua yang Allah muliakan, ini satu versi ya. Nah, versi dari hadis Jabir bin Abdullah agak sedikit berbeda ya, tetapi secara konten sama lah. Kalau dalam versi Jabir bin Abdullah, teman-teman semua, ada kasus ini, Jadi ada namanya Jahjah bin Mas'ud dari kalangan Muhajirin. Kemudian ada Sinan bin Wabar dari kalangan Ansor. Jadi 2 orang ini. Nah, Jahjah bin Mas'ud bawa kuda. Kemudian Sinan bin Wabar juga bawa kuda. Sedangkan kuda mereka butuh minum. Tempat minumnya terbatas. Akhirnya Jahjah bin Mas'ud dan Sinan bin Wabar rebutan pengen ngasih minum kuda. Ini satu riwayat. Teman-teman semua yang Allah muliakan, singkat cerita, 2 orang ini malah jadi berantem, rebutan air. Rebutan air. Sampai salah satu ya ada nendang, ada mukul begitulah, karena berebut. Mungkin kedorong atau kejambat atau apa. Akhirnya terlibat perkelahian lah secara umum. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, ketika terlibat perkelahian dan dua-dua orang ini sama-sama kuat lah begitu, maka orang Ansor teriak. Kata orang Ansor, "Wahai Ansor, bantulah saya." Orang Muhajirin juga teriak, "Wahai Muhajirin, bantulah saya." Ketika Nabi mendengar ucapan itu, ucapan 2 orang itu, Nabi langsung marah. Kenapa Nabi SAW langsung marah? Karena orang Ansor panggil Ansor. Orang Muhajirin panggil Muhajirin. Berarti fanatisme berubah dari kabilah ke kelompok Ansor dan Muhajirin. Kalau dulu kan orang kalau berantem, berperang, atau ribut, itu pasti yang dipanggil nama kabilahnya. Bani Hashim misalkan, Bani Muthalib, Bani Khuza'ah, Bani Makhzum kalau dulu. Nah, sekarang sudah datang Islam, ada Ansor dan Muhajirin. Padahal itu masing-masing punya kabilah. Misalkan Ansor sekian kabilah, kan kota Madinah, Muhajirin juga sekian kabilah. Tapi akhirnya Nabi menerima fakta bahwa orang-orang Islam saat itu, para sahabat saat itu beralih dari fanatisme kabilah, beralih kepada fanatisme kelompok Ansor dan Muhajirin. Walaupun ini sudah bagus sebetulnya, kelompok Ansor Muhajirin itu sudah bagus nih, dua-duanya jaminan surga semua kan gitu. Tetapi ketika muncul fanatisme terhadap itu, sekalipun benar Ansor dan Muhajirinnya benar, tapi fanatisme terhadap itu, maka itu tidak disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun alasan. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan kalian sebut kelompok masing-masing, jangan kalian panggil kelompok masing-masing, karena itu ucapan yang sangat buruk yang pernah ada. Itu Nabi sampai menegaskan kalimat itu. Buruk ucapan, "Wahai Ansor, bantulah saya. Wahai Muhajirin, bantulah saya." Buruk itu. Seburuk-buruknya ucapan. Kalau mau, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, panggillah kaum muslimin yang tidak membedakan antara Ansor ataupun Muhajirin. Panggillah, wahai kaum muslimin, bantulah saya. Itu baru benar, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau wahai Ansor, wahai Muhajirin, salah. Walaupun kelompok Ansor Muhajirin benar gitu kan. Cuman panggilan ini panggilan yang menimbulkan fanatisme. Jadi fanatisme Bani kabilahnya nggak ada, fanatisme kelompok Ansor Muhajirinnya ada. Dan kerjaan setan kan begitu. Melahirkan fanatisme yang mungkin dirubah fanatismenya. Kalau dulu fanatismenya ormas, sekarang fanatismenya ustadz misalkan. Itu sama-sama saja. Kalau dulu fanatismenya hijab, sekarang fanatismenya yayasan. Ini sama saja gitu. Atau fanatisme juga. Yang seharusnya kata Nabi SAW, kalau mau ya panggil, wahai kaum muslimin. Tanpa memandang afiliasi kemana, tanpa memandang gerakan kemana, tapi cukup dengan wahai muslim. Maka kalau data ini teman-teman semua kita pahami lebih simpel, cukup dengan kalimat muslim, dia punya hak sebagai muslim. Tanpa harus menambahkan muslim apa, muslim ini, muslim itu, enggak. Cukup dengan muslim saja.
Karena Nabi SAW menegaskan hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim kepada muslim yang lain itu sudah cukup sebagai identitas yang telah Allah berikan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Jangan ditambahkan lagi muslim apa gitu. Karena ini jadi ribet, jadi fanatisme nanti. Muslim Ansor, Muslim Muhajirin, itu kan jadi fanatisme. Jadi cukup panggil muslim, itu cukup. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, itu poinnya kemudian Nabi sampaikan kepada para sahabat. Jadi Nabi marah betul itu. Marah betul dengan panggilan, wahai Ansor, bantu saya, kata orang Ansor, kata Sinan bin Wabar. Kata Jahjah bin Mas'ud, wahai Muhajirin, bantu saya. Itu kalimat terburuk yang pernah Nabi dengar, yang disampaikan oleh orang-orang yang sudah hijrah ke kota Madinah. Teman-teman semua yang Allah muliakan, ketika heninglah semua gara-gara Nabi turun tangan, maka Abdullah bin Ubay bin Salul, kan orang Ansor nih, orang Madinah lah gitu. Dia memprovokasi orang-orang Ansor. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka orang-orang egois. Mereka orang-orang egois. Sampai dalam riwayat yang lain itu, kalian sih ngapain sih ngasih makan mereka? Kalian kenapa ngasih rumah mereka? Kan sekarang begini, songong semuanya sama kalian. Itu ungkapan Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi teman-teman bisa buka itu dalam sirahnya Ibnu Hisham. Ungkapannya sampai segitunya itu. Kalian sih ngasih makan, kalian ngasih rumah, kalian ngasih tanah, kalian ngasih tempat, kalian sambut mereka. Nah sekarang mereka bertindak semena-mena sama kalian, kurang lebih begitu. Mereka sudah egois sekarang. Ini biasa pribumi sama pendatang gitu. Nah teman-teman semua yang Allah muliakan, sampai kata Abdullah bin Ubay bin Salul, demi Allah, jika kita telah kembali ke Madinah, pastilah orang-orang kuat akan mengusir orang-orang lemah. Maksudnya ya Nabi diusir, orang Muhajirin diusir. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul ini terdengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga terdengar oleh sebagian orang-orang Muhajirin, di antaranya Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Umar, ya Rasulullah, izinkan aku penggal leher tuh orang. Rasul, izinin saya nyikat pala tuh orang. Teman-teman semua yang Allah muliakan, ini Masya Allah ya. Kalau bicara Nabi, saya rasa nggak ada duanya lah. Hanya Nabi SAW dengan sikap santai, dengan sikap yang enjoy, Nabi SAW menjawab permintaan Umar. Kata Nabi, Umar, kalau kita bunuh orang ini, maka apalah nanti kata orang-orang nanti ke depannya. Muhammad sudah membunuh sahabatnya. Enggak lah, nggak usah dibunuh. Biarin aja, biarin. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Umar udah greget itu. kalau Nabi bilang, oke, Umar, selesai itu Abdullah bin Ubay bin Salul, bisa langsung pisah pala sama badannya. Tapi Nabi berpikir lebih jauh, lebih panjang nih, Masya Allah ya. Pemikiran Nabi jauh futuristik dibanding Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai kata Nabi, enggak. Jangan sampai ada omongan dari orang-orang siapapun itu bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah membunuh sahabat. Biarkan saja lah. Abdullah bin Ubay biarin aja lah. Biarin aja. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, sikap diam dan bijaksana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata itu berdampak pada loyalitas orang-orang Khazraj. Karena kan Abdullah bin Ubay bin Salul itu dari Khazraj. Itu dampaknya besar orang-orang Khazraj. Dengan didiamkannya Abdullah bin Ubay, dengan didiamkannya Ibnu Ubay lah begitu, itu orang-orang Khazraj, terutama kabilahnya Abdullah bin Ubay bin Salul, semakin simpatik, semakin hormat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena akhirnya teman-teman, orang-orang Khazraj jadi tahu ulahnya Ibnu Ubay, ulahnya Abdullah bin Ubay. Jadi tahu. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ketahuan lah sama orang-orang Khazraj, tindak tanduknya, gerak-geriknya yang selalu ngerecokin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sikap Nabi selalu diam. Sikap Nabi selalu diam dan membiarkan Abdullah bin Ubay bin Salul mau ngomong kayak apa terserah deh. Nabi diam saja. Maka orang-orang Khazraj justru semakin simpatik sama Nabi daripada sama Ibnu Ubay. Padahal bicara kedekatan nasab, Ibnu Ubay lebih dekat dengan orang-orang Khazraj karena satu kabilah. Tentu dibanding Nabi SAW yang orang Muhajirin kan orang Mekah, tidak, katakanlah tidak senasab dengan orang-orang Khazraj. Tapi ya karena kelihatan ketahuan ulahnya
Abdullah bin Ubay bin Salul, malah orang-orang Khazraj malu sendiri gitu. Malu sendiri, bahkan sebagian dari mereka tidak sedikit yang minta kepada Nabi, merekomendasikan kepada Nabi untuk membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan itu permintaan Khazraj, bukan permintaan Umar lagi, tapi permintaan Khazraj. Jadi sampai kata orang Rasul, jangan antum, mana aja udah gedek sama orang ini. Udah bunuh aja lah. Kasih perintah saya bunuh nih orang. Kata orang-orang Khazraj kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, ini perlu saya tambahkan poin ini. Jadi Usaid bin Hudair itu ketika Nabi pulang dari Bani Mustalik, itu didekati oleh Usaid bin Hudair. Karena ini kan pulangnya Nabi itu tidak pada waktu yang biasanya saat itu. Jadi pulang dari Bani Mustalik, berangkatnya itu tidak pada waktu yang biasa. Itu dalam rangka supaya orang-orang Ansor dan orang-orang Muhajirin tidak terlalu memusingkan atau tidak terlalu memperdulikan ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul yang bilang orang lemah akan dikeluarkan dari kota Madinah. Nah, itu kan mengganggu Nabi. Nah, itu supaya orang-orang para sahabat tidak terlalu memikirkan kalimat itu, maka Nabi berangkat dari Bani Mustalik pada waktu yang tidak biasa. Nah, Usaid bin Hudair, seorang Ansor dari kalangan suku Aus, langsung segera mendatangi Nabi. Kata Usaid bin Hudair, ya Rasulullah, kita berangkat di waktu yang tidak biasanya Rasul berangkat. Kata Usaid bin Hudair, ada apa gerangan wahai Rasul? Jadi ini kepekaan sahabat ya terhadap strategi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terhadap langkah-langkah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, emang kamu gak dengar omongan saudara ente? No? Kata Usaid bin Hudair, siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa lagi? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kata Usaid bin Hudair begini, ya Rasulullah, betul. Orang lemah akan dikeluarkan dari kota Madinah, itu betul ucapannya. Tapi orang lemahnya ya Abdullah bin Ubay bin Salul, katanya. Dan orang kuatnya ya antum, katanya. Jadi tinggal dibalik saja domirnya, tidak dibalik saja tokohnya. Kalau dalam versinya Abdullah bin Ubay bin Salul akan dikeluarkan orang lemah oleh orang kuat, maksudnya Nabi dikeluarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi dalam konteks menurut Usaid bin Hudair justru kebalikannya. Abdullah bin Ubay bin Salul yang akan dikeluarkan sebagai orang lemah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi diam, tidak merespon. Akhirnya Usaid bin Hudair juga ngomong lagi. Kata Usaid bin Hudair, ya Rasulullah, tolong berbaik-baiklah sama dia. Kata Usaid bin Hudair ini, Masya Allah, ini pada suku Aus ini. Kata beliau, berbaik-baiklah kepada dia. Sebetulnya ya Rasulullah, sebelum engkau datang ke kota Madinah, kaumnya menggadang-gadang dia jadi pemimpin di kota Madinah. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini kandidat nomor 1 untuk jadi pemimpin kota Madinah. Datang Nabi, amblas itu semua harapan, tinggal harapan. Hancur sudah. Apa yang diharapkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka kebencian kepada Nabi ya, sangat luar biasa. Maka kata Usaid bin Hudair, ya mohonlah, baik-baik sajalah sama dia ya Rasulullah. Dia itu dengki gara-gara kalah saing, gara-gara jabatannya diberikan kepada antum, bukan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, singkat cerita Nabi membiarkan, dan Nabi ya membiarkan sajalah itu, tidak terlalu memikirkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai akhirnya ketika banyak orang-orang Khazraj datang ke Nabi untuk minta Nabi membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, Nabi ngajak ngobrol Umar. Kata Nabi, gimana Umar menurut antum kondisi sekarang? Coba kalau dulu antum minta instruksi membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul dan aneh iyakan, maka bisa jadi kondisinya tidak akan seperti ini. Ini kan gara-gara saya tahan kamu membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul sampai kondisinya sangat mendukung kita hari ini. Jadi teman-teman semua yang Allah muliakan, kalau Nabi mengiyakan keinginan Umar memenggal Abdullah bin Ubay bin Salul, tentu orang-orang Khazraj akan tidak suka dengan Nabi. Kenapa? Orang-orang Khazraj belum tahu kelakuan Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi ketika Nabi diam, saat itu Nabi memilih diam supaya Abdullah bin Ubay bin Salul semakin menjadi-jadi kelakuannya. Biar apa? Biar orang-orang Khazraj tahu sendiri. Biar Abdullah bin Ubay bin Salul menggali kuburannya sendiri. Biar Abdullah bin Ubay bin Salul membuka aibnya sendiri di hadapan orang-orang Khazraj. Sampai pada akhirnya orang-orang Khazraj pun malah jadi gedek sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi ini diam itu bukan berarti tidak melakukan perlawanan.
Jika diam itu atas ulah atau kenakalan dalam tanda petik seseorang, maka dengan diam akan banyak orang yang tahu bagaimana kelakuan orang tersebut. Dengan Nabi diam, maka orang-orang semakin tahu bagaimana ulah dan kelakuan Abdullah bin Ubay bin Salul. Teman-teman semua yang Allah muliakan, ini strategi Nabi. Maka jawaban Umar bin Khattab radhiyallahu an, betul ya Rasulullah, kebijakanmu memang benar. Ini seringnya perbedaan pendapat antara Nabi dengan Umar, itu kasus ini Nabi yang benar. Teman-teman semua yang Allah muliakan, kebijakan Nabi lebih tepat dan lebih maslahat. Jadi tidak semua harus dibalas dengan sanksi atau hukuman. Tidak semua harus dibayar dengan kekerasan dan luka lagi. Terkadang dengan diam, disitulah sebetulnya kemenangan yang sesungguhnya. Allahu a'lam. Teman-teman semua yang Allah muliakan, ini sikap Nabi kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Saya tambahkan poin terakhir ini di slide ini. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini punya anak namanya Abdullah. Agak kurang kreatif ya, jadi susah. Jadi biar gampang lah, Abdullah 1 itu Abdullah bin Ubay bin Salul gitu ya. Kalau saya bilang Abdullah 2 itu berarti anaknya Abdullah bin Ubay. Jadi karena bapak anak namanya sama ini, jadi saya bedakan saja. Abdullah 1 itu maksudnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau Abdullah 2 ya maksudnya anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah 2 ini datang kepada Nabi, teman-teman. Abdullah 2 ya, anaknya Abdullah bin Ubay. Dia datang kepada Nabi, kemudian cerita, wahai Rasulullah, setelah hiruk pikuklah orang-orang Khazraj yang merekomendasikan membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, juga pernah dengar Umar bin Khattab mau bunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, juga dengar ucapan Usaid bin Hudair yang akan mengeluarkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini di perjalanan, masih di perjalanan menuju Madinah. Perjalanan menuju Madinah. Akhirnya Abdullah 2 datang kepada Nabi SAW. Kemudian kata Abdullah 2, wahai Rasulullah, orang-orang Khazraj tahu betul kalau saya ini orang yang paling sayang sama bapak saya. Tidak ada anak yang lebih sayang kepada bapaknya di kalangan Khazraj kecuali saya. Itu kata Abdullah, anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, kata Abdullah 2, saya dengar banyak orang yang pengen bunuh bapak saya. Ini disclaimer dulu, bahwa saya ini orang yang paling sayang sama bapak saya. Nggak ada orang yang paling sayang sama bapak saya, sama bapaknya, kecuali saya sama bapak saya. Nggak ada orang yang paling sayang sama bapaknya, melebihi rasa sayang saya kepada bapak saya. Saya dengar cerita-cerita orang pengen bunuh. Satu saja permintaannya Rasulullah. Kalau memang bapak saya harus mati, izinkan saya yang bunuh, jangan orang lain. Ini agak horor ya. Kata Abdullah 2 itu, kalau memang Rasul memerintahkan bunuh bapak saya, jangan orang lain yang disuruh, biar saya yang disuruh, biar saya yang bunuh. Kata Abdullah 2. Kenapa? Kata Abdullah 2, saya ini paling sayang sama bapak saya. Jika Rasul memerintahkan orang lain bunuh bapak saya, maka saya bisa jadi kesal sama orang yang bunuh bapak saya. Kalau kesal sama Nabi kan nggak mungkin, nggak berani kesal sama Nabi. Tapi kemungkinan Abdullah 2 ini akan membenci orang yang membunuh bapaknya. Dan saya khawatir Rasul, jika saya benci sama orang yang bunuh bapak saya, kemudian kebencian itu sudah sampai pada puncaknya, saya khawatir, saya lupa diri, bunuh orang yang sudah membunuh bapak saya. Kalau orang lain yang bunuh, makanya izinkan saja saya yang bunuh. Kalau saya yang bunuh kan saya nggak akan nyalahin siapapun. Lawang saya yang bunuh. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, jawaban Nabi SAW singkat, kata Nabi, kita bersikap baik saja padanya. Bergaul baik dengannya selama dia bersama kita. Jawaban Nabi. Jadi tetap Nabi berkomitmen tidak membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, sampailah di perbatasan kota Madinah, mau masuk kota Madinah, maka Abdullah 2 menghadang bapaknya. Ini Abdullah 1 dihadang. Kata Abdullah 2, kamu wahai ayah, tidak boleh masuk ke kota Madinah sebelum kamu mendapatkan izin dari Rasulullah SAW. Kamu melawan, kamu menolak, urusan dengan pedang saya. Itu kata anak kepada bapaknya. Masya Allah. Sampai akhirnya Nabi SAW memberikan izin kepada Abdullah bin Ubay bin Salul untuk masuk ke kota Madinah. Ikhwani fillah rahimakumullah, tambahan poinnya,
Setelah Abdullah bin Ubay bin Salul masuk kota Madinah, kemudian ramailah tuduhan orang-orang munafik terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, atau yang dikenal dengan hadis ifqi yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa itu barangkali Pak Rizky, mohon maaf. Oh. Baik Ustadz, syukran jazakumullah khair atas materi yang telah Antum berikan. Baik, seperti biasa, Bapak dan Ibu majelis ini, jika ingin bertanya, silakan langsung di unmute atau bisa di chat di kolom chat. Saya pancing pertanyaan pertama ya Ustadz ya. Terkait mengenai zakat nih Ustadz. Ana lupa di dalam sirah yang mana ya, apakah tentang ke Yaman atau ke daerah di antara Yaman, bahwa rajanya tidak mau membayar zakat sehingga Rasulullah mengirimkan suatu surat yang intinya jika tidak membayarkan zakat maka akan diperangi lah. Mohon maaf jika salah Ustaz ya. Mudah-mudahan Ustaz ingat. Terkait dengan dan menariknya lagi tadi terkait dengan Bani Mustaqin ini, itu kan juga terkait dengan ada mengenai zakat juga, sehingga Rasulullah juga mengutus pasukannya, walaupun rupanya itu suatu kemunafikan dari orang yang dipercayakan oleh Rasulullah untuk membayar zakat. Yang intinya adalah zakat dulu sama sekarang apakah berbeda nih Ustadz? Sehingga kelihatannya di zaman dahulu zakat itu menjadi penting dan menjadi salah satu penyebab terjadinya perang lah, kalau sederhananya saya lihat ya. Mungkin saya salah, mohon diluruskan Ustadz atau di penjelasannya Ustadz terkait hal itu. Syukran Ustadz. Baik. Jadi ikhwatiman rahimakumullah, memang di zaman Nabi pernah ada orang ya yang tidak mau bayar zakat. Itu diantaranya ada Abbas bin Abdul Muthalib, kemudian Khalid bin Walid. Itu diantara orang-orang yang nggak mau bayar zakat. Konteksnya zakat fitrah waktu itu. Sama Ibnu Jamil. Jadi ada Abbas bin Abdul Muthalib, Khalid bin Walid, dan Ibnu Jamil itu nggak mau bayar zakat fitrah. Yang waktu itu ditugaskan untuk ngambil zakat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya ada izin dari Nabi untuk tidak bayar zakat fitrah dengan keadaan tertentu, tapi yang satunya lagi tidak diizinkan, tetap harus bayar zakat. Tapi peristiwa sampai mengirim pasukan untuk memerangi memang hanya ada di Bani Musthalib. Kalau di konteks Nabi ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di konteksnya Abu Bakar baru iya sampai terjadi beberapa peperangan kaitannya dengan penolakan membayar zakat. Kenapa di zaman Abu Bakar orang banyak tidak mau membayar zakat sampai diperangi oleh Abu Bakar, dan itu dialognya cukup alot antara Abu Bakar dengan Umar bin Khattab. Jadi Umar tidak setuju kalau orang yang nggak bayar zakat diperangi. Kenapa? Mereka masih sholat, mereka masih puasa, mereka masih ahlul kiblat. Jangan diperangi lah, masa zakat sampai berdampak begitu. Tapi kata Abu Bakar, enggak. Urusannya ini urusan syariat. Mereka tidak mau bayar zakat, sekalipun masih sholat, sekalipun puasa, urusannya harus saya perangi. Itu pendapat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai akhirnya Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Dan kalau ditanya sebetulnya alasan yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak mau bayar zakat itu sebetulnya rasional. Artinya ada sisi rasionalitas ketika ditanya kenapa mereka tidak mau membayar zakat kepada Abu Bakar. Alasannya, teman-teman semua, menurut mereka, versi mereka, kenapa mereka tidak mau membayar zakat kepada Abu Bakar? Karena menurut mereka, kewajiban membayar zakat itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau nabinya tidak ada atau nabinya sudah wafat, maka kewajiban membayar zakat karena nabinya sudah tidak ada, ikut tidak ada. Jadi cara pandang
orang-orang sahabat saat itu ketika mereka tidak mau membayar zakat, tidak pure hawa nafsu sebetulnya, tapi memang berdasarkan argumentasi. Nah, mereka meyakini bahwa kalau Nabi sudah tidak ada, ya sudah selesai dalam zakatnya gitu, nggak harus lagi bayar zakat. Itu cara pandang orang-orang yang kemudian menolak membayar zakat kepada Abu Bakar. Karena meyakini bayar zakat hanya kepada Nabi saja. Kalau Nabi sudah tidak ada lagi kewajiban membayar zakat. Tetapi kan ini tentu keliru. Kenapa? Karena syariat tidak lantas harus ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau syariat itu harus ada Nabi, berarti Nabi harus panjang umur sampai akhir zaman supaya syariat tetap ada. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana umumnya manusia, wa ma Muhammadun ila rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata, begitu kata Al-Qur'an. Nabi itu ya sama, Nabi Muhammad itu sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Afa imata, kalau Nabi meninggal dunia, jangan sampai kalian kembali kepada kejahilian kalian. Artinya syariat yang sudah Nabi tetapkan, syariat yang sudah Nabi putuskan tetap berlaku sampai akhir zaman. Tidak ada yang namanya amandemen syariat. Kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir. Sedangkan mengamandemen syariat harus oleh Rasul lagi atau harus oleh Nabi lagi. Nah, masalahnya kan Nabi Muhammad Nabi terakhir, Rasul terakhir. Maka tidak akan ada amandemen syariat sampai kapanpun. Saya ulang, syariat ya. Kalau masalah fikih dari persoalan ini, amandemen syariat tidak mungkin ada. Maka Abu Bakar dengan keyakinannya bahwa kalau ada orang menolak satu saja syariat, ini bisa jadi bahaya terhadap otoritas agama, terhadap eksistensi agama. Maka dengan ijtihad itu Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Karena kalau itu dibiarkan, teman-teman, bisa jadi saat itu orang-orang tidak mau bayar zakat. Kedepannya orang-orang tidak mau sholat. Kedepannya orang-orang tidak mau haji. Akhirnya akan dengan sangat mudah orang-orang menganggap remeh pelaksanaan syariat. Maka Abu Bakar harus tegas bahwa pelanggaran syariat, tidak mau bayar zakat, resikonya adalah pedang. Oh, ini keren kan? Jadi itu yang saya bisa dapatkan, Pak Rizky. Jadi di zaman Nabi ada yang tidak mau bayar zakat, konteksnya bayar zakat fitrah secara personal ya. Ada Abbas bin Abdul Muttalib, ada Khalid bin Walid, dan ada Ibnu Jamil. Kemudian kalau kelompok atau satu kabilah atau satu bani yang menolak, bukan menolak sebenarnya, tetapi karena ada satu ulah sahabat yang kemudian sahabat ini berbohong sehingga Nabi sampai mengirimkan pasukan. Nanti kemudian apakah ini menjadi sebuah kesimpulan bahwa zakat sedemikian penting bagi umat muslim? Ya, jawabannya iya. Bahwa kalau kita cek teman-teman semua ya, pertumbuhan ekonomi yang syar'i, pertumbuhan ekonomi yang mengedepankan keadilan sosial bagi masyarakat itu hanya akan terbukti dan tercipta dengan pelaksanaan penerapan zakat secara maksimal. Kalau itu tidak dilakukan, maka proses pertumbuhan ekonomi hanya akan jadi proses yang tambal sulam, tumpang tindih, tidak sampai pada kedaulatan ekonomi yang sesungguhnya. Karena zakat tidak dimaksimalkan. Sudah begitu, pajak dipaksakan. Sudah begitu, riba dibiarkan. Selesai sudah, ini ekonomi kita jadinya morat-marit. Kenapa? Karena zakat tidak diterapkan, pada itu kewajiban dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian riba tetap disebarluaskan. Harusnya kan yurbis sodakoh, menyebarkan sodakoh, menumbuhkan sodakoh. Malah ini kan yurbir riba, itu menyebarkan riba. Nah, ini jadi satu antitesis kan terhadap zakat. Dan yang ketiganya, kita mewajibkan dan mengharuskan pajak, sedangkan pajak tidaklah lebih wajib daripada zakat, atau tidak wajib daripada zakat. Kan pajak itu dalam konteks Nabi hanya diberlakukan bagi mereka yang bukan muslim, baru dikenai pajak. Kalau kita cukup dengan zakat, cukup dengan infak, cukup dengan sedekah, dan itu bisa memenuhi kedaulatan ekonomi sebuah bangsa kalau diterapkan secara benar, dikelola secara benar, dan orang-orang yang mengelola juga orang-orang yang benar. Kalau tidak benar juga sama saja bohong. Jadi memang ini menjadi trigger di dalam agama kita bahwa zakat sangat penting terhadap kedaulatan ekonomi umat Islam. Selama zakat belum diterapkan secara sempurna, secara maksimal, maka kedaulatan ekonomi bagi kita adalah sebuah wacana
yang enak didiskusikan tapi miris ketika dalam konteks perbuatan. Allah. Syukran Ustadz Daniel, penjelasannya betul. Kalau kita lihat dari segi kekhawatiran Abu Bakar itu memang menjadi hal yang luar biasa ya. Satu ibadah yang kita abaikan mungkin menjadi penyebab ibadah-ibadah lain juga dilalaikan. Mungkin itu pemikiran dari Abu Bakar. Dan yang menarik juga yang terkait dengan zakat. Ya, makanya saya juga agak menarik sepenting itu zakat untuk diimplementasikan dalam zaman itu. Dan memang ya ideal seperti itu Ustaz Daniel, zakat diperbanyak, riba yang hilangkan ya. Yang dibalik sekarang Agak susah kelihatannya untuk zaman sekarang. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk jauh dari hal-hal seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang lain, rekan-rekan Bapak dan Ibu yang bertanya terkait kejadian di tahun kelima Hijriah yang bagi saya semakin kita mendengar apa kejadian detail terkait dengan Sirah Nabawi ini, memang Rasulullah seorang yang sangat spesial ya Ustadz ya, memang luar biasa ya. Mungkin nggak ada kata-kata yang tidak cukup satu kata atau beribu kata, beratus-ratus ribu kata terkait dengan strateginya melihat kemunafikan, strateginya berperang, menyebarkan agama, kompleks sekali. Jadi tugasnya memang terus juga kita juga sudah belajar mengenai cara dia menghandle istri-istrinya ya. Menurut saya itu ada satu nilai yang lebih, bukan hanya karena kebanyak istrinya ya. Jadi dia juga bisa menetralkan istri-istri yang dengan background yang berbeda-beda, umur yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda. Itu tidak semua, mungkin belum ada ya orang ya terkait hal itu ya. Jadi yang ini juga menarik terkait kemunafikan ya, Abdullah bin Ubay, bahwa Rasulullah mempunyai strategi mendiamkan, dan ternyata didukung oleh umatnya. Biasanya kalau di dalam zaman kita Ustaz, malah yang salah itu walaupun satu umat malah didukung walaupun itu yang salah. Makanya cuma Nabi doang yang mampu istrinya 11, cuma Nabi. Yang jadi Nabi juga cuma Nabi Muhammad saja, yang lain kan nggak bisa sekualitas itu. Iya begitu. Mungkin ini permintaan terakhir jika ada teman dari rekan-rekan yang ingin bertanya, karena waktu sudah jam 9.40, kita berikan kesempatan yang terakhir. Jika tidak ada yang bertanya, saya sedikit menginfokan kepada kita semua bahwa kajian ini yang kita telah mulai lebih dari setahun ini kita rekam di YouTube dengan hashtag yang mungkin ada Ustadz Daniel Barka atau LGV 2000, Elektrogeofisika 2000. Nah, tujuannya adalah salah satunya kita mensiarkan konten-konten positif, konten-konten agama, konten-konten yang bermanfaat bagi semua orang ya. Jadi diharapkan dalam membuka YouTube kita juga banyak mendalami agama Islam, bukan hal-hal yang menjauhkan kita dari agama atau melalaikan kita dalam ibadah. Jadi saya harapkan rekan-rekan atau mungkin saudaranya untuk mempromosikan dalam artian positif ya. Jadi ada jika kita ingin mendalami sirah agama Islam, sirah Rasulullah, bisa salah satu dari channel ini. Mudah-mudahan channel ini juga bermanfaat bagi kita semua, anak-anak kita atau saudara-saudara kita. Begitu itu saja, Ustadz Daniel. Syukran, jazakumullah khair atas waktu materi yang selalu konsisten dari awal pertemuan kita hingga sekarang dengan materi-materi yang cukup inspiratif.
terkait dengan kebesaran Rasulullah SAW. Sebelum kita tutup kajian ini, kita mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullahu khair Ustaz Daniel atas waktu materinya, dan syukran jazakumullahu khair bagi rekan-rekan ikhwan akhwat yang hadir pada majelis ini. Insya Allah jika kita diberikan kelapangan waktu dan umur, Ahad pekan depan kita bertemu kembali dengan membahas materi-materi yang cukup menarik terkait dengan perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhir kata, saya sebagai moderator atau MC yang membawa acara pada malam hari ini, mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan dari saya. Mohon dibukakan pintu maaf. Syukron jazakumullahu khairan bagi kita semua. Anda tutup kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz Daniel. Sami-sami, terima kasih semuanya. Mohon izin duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.